Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari D3 Keuangan dan Perbankan. Di sini saya akan menjelaskan tentang yayasan, apa itu yayasan, struktur yayasan, dan bagaimana syarat-syarat pembuatan yayasan tersebut. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan memiliki kekayaan sendiri yang dipisahkan dari kekayaan pendiri atau pengurusnya yang digunakan sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan. Adapun jumlah kekayaan awal yayasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Perundang-Undangan Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan adalah senilai 10 juta. Senilai di sini maksudnya bisa berbentuk uang maupun barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan untuk orang asing atau orang Indonesia yang bergabung di dalam melakukan pendirian yayasan ini wajib memiliki kekayaan awal senilai 100 juta, boleh lebih, tidak boleh kurang. Yayasan diatur dalam Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Syarat pendirian sebuah yayasan: pertama, didirikan oleh satu orang atau lebih, perseorangan atau badan hukum. Pendirian yayasan dilakukan dengan akta di antara para pendirinya atau surat hibah atau wasiat yang dibuat di hadapan notaris. Yayasan harus dibuat oleh notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Nama yayasan wajib memakai kata yayasan serta tidak memiliki kesamaan nama dengan yayasan lainnya. Organisasi yayasan terdiri dari 3. Pertama, pembina, kedudukan yang paling tinggi, yang mana biasanya pembina adalah orang yang mendirikan yayasan atau orang yang memiliki dedikasi tinggi terhadap yayasan tersebut. Kedudukan pembina diatur dalam Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Yayasan yang berbunyi, pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran dasar. Berdasarkan kedudukan tersebut, wewenang yang dimiliki pembina mencakup keputusan mengenai perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas, penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan, pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan, dan penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan. Yang kedua adalah pengurus, adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan berdasarkan Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Yayasan. Pengurus yayasan merupakan orang perseorangan yang cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum. Pelarangan untuk merangkap jabatan sebagai anggota pembina dan anggota pengawas juga diterapkan kepada pengurus berdasarkan Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Yayasan. Pengurus memiliki susunan pengurus, ketua, sekretaris, dan bendahara yang mana masing-masingnya minimal 1 orang. Yang ketiga, pengawas. Layaknya tugas komisaris dalam perseroan terbatas, pengawas yayasan adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Yayasan paling kurang harus memiliki 1 pengawas yang wewenang, tugas dan tanggung jawabnya diatur dalam anggaran dasar yayasan. Pengawas yang dapat diangkat oleh yayasan adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak dapat mencakup 2 jabatan.
Sumber kekayaan yayasan. Pertama, sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat berupa sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima yayasan baik dari negara, masyarakat, maupun pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, berdasarkan ketentuan hukum perwakafan. Yang ketiga, hibah. Keempat, hibah wasiat. Besarannya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum waris. Pembubaran yayasan. Pembubaran yayasan berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Yayasan dapat dikarenakan atas jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir, tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai, dan atau putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, yaitu yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, tidak mampu membayar utang setelah dinyatakan pailit, atau harta kekayaan yayasan tidak cukup melunasi hutang setelah pernyataan pailit dicabut. Baiklah, itu saja informasi mengenai yayasan. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.